wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teh Inci Catering. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Untuk kali ini saya mau bahas awal mula saya beli rumah ini ya. Kemarin-kemarin tuh saya kan punya catering tuh di area kampus ya. Saya juga sempat ngontrak, bolak-balik, jaga kosan juga. Ya, alhamdulillah sih berjalan baik. Cuman sebelum beli rumah ini saya juga dapat musibah. Rumah yang saya kontrak banjir itu waktu setelah pandemi itu bulan Maret, pas waktu puasa saya kebanjiran. Nah, dari saat itu juga kita ngalamin drop karena sama sekali nggak ada penghasilan. Pegawai saya juga pada resign karena kondisi tidak ada catering sama sekali. Biasanya tiap tahun ke tahun itu kalau saum itu dari awal saum sampai bulan akhir bulan Ramadan, bahkan hari Lebaran pun saya masih ngisi ke kampus untuk acara halal bihalal kampus. Nah, kenapa kalau saum itu selalu ada order? Karena kan kalau ada order itu ada acara saum, buka, sahur on the road itu ada. Karena mahasiswa itu tahun ini mahasiswa dipulangkan bulan Februari, mereka sudah pulang, akhir Februari mereka udah pulang, jadi saya sama sekali sepi job dan tidak ada kegiatan di kampus sama sekali. Saat itu saya mengalami musibah juga, waktu saya ngontrak pas tahun saya kebanjiran. Tinggal 3 orang pekerja yang itu juga nggak menginap ya, Teh Atin sama Kang Ajay. Untuk yang lainnya memang berhenti total karena nggak ada aktivitas. Itu pun nggak catering, hanya bantu-bantu saya aja pindahan karena banjir juga, sama bantu warga sekitar yang banjir juga. Nah, udah gitu sekarang ini ketika saya waktu pindah, alhamdulillah saya masih sedikit tabungan sama suami, belilah rumah ini. Ya, alhamdulillah di saat pandemi kebeli rumah ini. Walaupun berat ya dijalani, mau gimana lagi, masih tetap bersyukur. Nah, kalau yang perempuan yang dua alhamdulillah udah dapat kerjaan dari yang lain juga. Nah, untuk yang laki-laki ini Kang Ajay alhamdulillah masih ikut saya dengan kondisi udah nggak masak ya, maksudnya nggak di catering, tapi ikut-ikut saya bekerja dengan pekerjaan yang ya alhamdulillah ada, tapi melenceng dari catering, nggak masak-masak dan yang lainnya. Dari hal-hal yang coba nanti kita tanya ke orangnya langsung ya, kenapa dia ikut saya padahal sudah nggak ada catering dan dia tetap setia dengan kondisi yang dia ikut-ikut saya. Apa aja sih kerjaannya selama tidak ada catering, berjaraknya dari bulan Maret sampai sekarang September, dia ngapain aja ikut saya gitu ya. Nanti kita tanya ya, kita panggil Kang Ajay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang. Ini ada beberapa pertanyaan buat Kang Ajay. Kenapa sampai saat ini Kang Ajay masih betah ikut Teteh? Kerja Teteh sementara catering sudah libur dari bulan Maret. Coba dijawab. Yang pertama dulu kan sebelum saya bekerja pertama 2 tahun sama Teteh. Teteh dan Ra udah anggap saya sebagai adiknya sendiri. Terus? Sebaliknya saya pun juga sama menganggap Teteh dan Ra sebagai kakak saya sendiri. Dari segi itu Nggak usah ketawa, cuek aja tuh Kang Ajay, sok aja curhat. Dari segi itu mana bisa seorang saya meninggalkan seorang Teteh sama A yang udah merjuangin saya sama keluarga saya. Oh ya, alhamdulillah. Walaupun susah ikut. Gitu. Tapi senangnya, banyak senangnya ya tahun-tahun lalu. Yang kedua, kenapa Kang Ajay selalu semangat 45 kalau Teteh kasih kerjaan apa saja? Yang pertama, kerjaan itu susah. Yang pertama kita harus syukuri apa yang diberikan Allah, itu udah rezeki dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Oh iya itu. Terus apa aja sih kerjaan yang aku kasih selain catering kan? Karena kita pandemi. Apa sih sebenarnya? Yang pertama paling pelajaran, paling beres-beres kamar mandi, terus ngecatan kamar juga, ada Oh iya, jadi gini, saya kan
bingung ngutak-ngatik nih kerjaannya apa. Iya. Lagian ikut ke saya juga saya pandemi, akhirnya saya hubungin teman-teman saya karena dia dulu pernah kerja di hotel di bagian office boy-nya. Iya. Dia tuh pinter banget bersih-bersih, dan kebetulan saya juga ada titipan kosan yang dititipin ke saya, dia sering bersih-bersih. Akhirnya saya hubungin teman-teman saya, siapa sih yang mau ke restoran atau bersihin kamar mandi atau bersihin keramik. Akhirnya saya nyaranin untuk dikerjain sama aja ya. Alhamdulillah sedikit membantu untuk nambah-nambah biaya lah, karena kan Kang Aja itu adiknya berapa banyak ya? Banyak. 3. Ketiga. Oh, istri? 1. Belum. Maaf, ini promosi. Ini promosi, sebenarnya Kang Aja itu masih single. Jadi kalau ada yang minat boleh di komen di bawah ini ya. Masih single dan masih muda ya. Enggak, itu satu dari. Ya, terus itu yang lainnya selain kerjaan yang tadi itu memang sebelum ke rumah ini, emang rumah ini tuh nanti saya akan fotoin pas saya beli rumah ini, bener-bener rumah yang harus digarap ulang dari temboknya segala macamnya. Alhamdulillah saya punya pekerja-pekerja selain Kang Aja ya, ada ponakan saya juga, ada Andi, ada Kang Aris, ada Kang Dudi, dan yang standby memang Kang Aja, dia juga bisa. Yang kemarin saya ngerjain rumah saya tuh mereka yang chat, mereka support banget dan segala macamnya. Ada Teis juga, Teatin yang bantu-bantu untuk beres-beres dan lain-lainnya. Nanti ke depan next saya panggil kalau memang vlognya ini makin banyak likes, makanya like terus ya biar kita bisa curhat, cerita gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya kita garap rumah ini. Ya kalau pekerjaan yang lainnya ada dalam seminggu berapa kali. Nah udah gitu kita keingetan pas pertama kita pasang wallpaper. Nah dari situ juga ada job wallpaper, beberapa yang minta dipasangin wallpaper dan desain juga dari sketsa rumah untuk biar rumahnya itu jadi unik. Ya mungkin sebenarnya ini rumah gudang catering yang biasa ya, tapi bagi saya ini perjuangannya yang luar biasa, karena kondisi pas beli rumah ini pas kita pandemi, dan kita tuh pengen rumahnya karena kalau saya di catering kampus tuh sering banyak rapat kan biasanya di tempat saya. Perjuangan banget, kemarin saya kontrak udah dari sini, saya tuh 9 tahun ya catering di kampus, ngontrak sambil jaga kosan juga. Ya alhamdulillah pegawai-pegawai juga setia. Ngalamin kita pandemi yang baru tahun ini benar-benar parah gitu. Sebenarnya kita juga mungkin memaklumi untuk satu jadi segi kesehatan juga ya, namanya musibah, mudah-mudahan cepat berlalu. Semua juga yang merasakan efeknya juga ada rezekinya dari mana, mungkin dari kita sering berdoa, dahsyatnya doa, insya Allah pasti ada rezekinya. Walaupun pasti itu efeknya benar-benar sedih lah kalau diceritain gitu kan, apalagi orang-orangnya yang memang itu di bawah kita pasti ngerasain efek pandemi yang benar-benar sulit. Pertanyaan ketiga, kenapa juga Kang Ajay sering semangat kalau Kang Ajay disuruh ikut kerjaan ke Teteh? Apa aja nih? Karena mungkin dari sebuah motivasi, satu pekerjaan itu bisa memotivasi buat yang pertamanya jadi pengalaman bagi saya yang tidak tahu jadi tahu. Pokoknya semangat untuk keluarga, semangat, mudah-mudahan catering kita maju lagi. Amin, ya Allah. Terus untuk bekal apa? Bekal Nikah. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Amin. Kang aja senyum, jangan tegang, karena itu malu sama rambut. Udah punya calonnya gitu? Ya mudah-mudahan Allah udah nyiapin jodohnya. Ya mudah-mudahan cepet dapat Mudah-mudahan jodoh, ya. semangat seperti ini, sudah dicat rambutnya, semangat juga kerjanya. Mudah-mudahan banyak yang suka juga dengan saya tanya jawab dengan pekerja saya yang full. Ini kadang-kadang nginep di saya, jagain anak saya juga. Pokoknya standby antar-antar saya kemana-mana. Ya intinya dari semua kejadian ini, apapun bisa jadi rezeki, menjemput berkah ya dari semuanya. Dari tadinya saya catering, ya sebenarnya alhamdulillah suami saya juga bekerja. Cuman yang berbedanya itu dari
tahun-tahun sebelumnya saya juga bisa merekrut tetangga-tetangga buat bekerja dan orang-orang untuk bekerja di saya dengan tidak kekurangan satu apapun mungkin ya. Kalau sekarang ya itu efeknya hampir semua kena dampak dari pandemi ini. Mudah-mudahan jadi introspeksi buat kedepannya semuanya menjadi baik. Amin. Alhamdulillah, amin ya. Mudah-mudahan cepat berlalu, mudah-mudahan cateringnya ramai lagi. Amin. Banyak pelajaran dari semua kejadian dan jadi dijadikan pengalaman itu entah baik ataupun buruknya. Paling segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Dadah.